Iran has carried out an attack on the UAE for the second consecutive day. The UAE's air defenses intercepted missiles and drones coming from Iran, putting the fragile weeks-long West Asia ceasefire in danger. A day earlier, an Iranian drone attack caused a fire at an energy installation in Fujairah, which sits close to the blockaded Strait of Hormuz. Fujairah is the UAE's main oil export terminal bypassing the Hormuz Strait. The UAE also houses US bases and remains a staunch American ally in that region. 他过去成了。打过去的呢。我说那是什么东西啊？飞的？导弹。有一个不打吗？不知道啊。会掉到这里来吗？ Memasuki hari kedua, gejolak peperangan di Selat Hormuz semakin sulit dikendalikan. Jika kalian sudah melihat sepenggal video tadi, Iran kembali melancarkan serangan yang jauh lebih besar. Rudal dan drone Korps Garda Revolusi Islam Iran dikabarkan telah menghantam salah satu kota terpenting di Uni Emirat Arab. Ebrahim Zolfagori berkali-kali menegaskan Republik Islam Iran tidak terlibat dalam penyerangan tersebut. Juru bicara Hatam Al-Anbiya ini mengatakan negara-negara Teluk harus berhati-hati dengan propaganda yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat untuk memperluas daerah kekuasaan di Selat Hormuz. Tetapi negara-negara Arab justru ramai-ramai mengecam dan memerangi Iran yang dicap sebagai negara teroris pembuat onar. Apakah ini menjadi awal pecahnya konfrontasi baru di mana negara-negara Arab bersatu melawan Iran? Bagaimanakah Donald Trump menyikapi perpecahan yang sedang terjadi? Presiden Amerika Serikat menyatakan jika peperangan di Selat Hormuz sebagai perang kecil yang bisa diatasi dengan sangat mudah. Bahkan Trump mengklaim jika Amerika Serikat belum sama sekali memulai pertempuran. Apa jadinya jika Iran benar-benar dikeroyok oleh banyak negara? Republik Islam Iran menyatakan kesiapannya untuk kembali bertempur. Cetak Gol coba merangkum pecahnya perang Iran melawan Uni Emirat Arab sebagai berikut. Iran kembali luncurkan puluhan rudal ke Uni Emirat Arab. Dalam 2 hari terakhir, ketegangan di Selat Hormuz telah mencapai titik didihnya. Angkatan Laut Republik Islam Iran baru saja meluncurkan 19 rudal ke kapal tanker dan perang Paman Sam di Uni Emirat Arab. Dalam video tersebut, nampak jelas kapal perang maupun kapal tanker Amerika Serikat terbakar hebat. Asap hitam membumbung tinggi hingga disertai ledakan dan percikan api. Ali Abdullahi mengatakan penembakan ini sebagai ajang balas dendam. Angkatan Laut Iran tersebut menegaskan kapal perang Amerika telah memasuki zona kedaulatan negara. Kami memperingatkan bahwa angkatan bersenjata asing, terutama Angkatan Darat AS yang agresif, akan diserang jika mereka berniat mendekati dan memasuki Selat Hormuz, tegas Ali Abdullahi, seolah sedang terbakar api kemarahan. Di hari Selasa kemarin, Iran juga menyerang kilang minyak di Fujairah. lắm mày đúng không mày? Đúng mặt đâu rồi lấy đi người lấy nữa lắm.
摆了啷的，你看真的的，Kebakaran hebat langsung terjadi di kilang minyak tersebut hingga melukai 3 orang. Kabarnya 3 warga negara India yang diduga merupakan pekerja kini dilarikan ke rumah sakit. Sampai hari kedua, Iran dikabarkan masih agresif meluncurkan serangan rudal. Dalam video yang beredar nampak jelas, rudal Iran dikabarkan sedang menyerang sebuah kawasan di Uni Emirat Arab. 哦呦，打国际城了，靠！打过去的呢？我说那是什么东西啊？飞的？导弹。不是说不打吗？这个。会掉到这里来吗？ Keaslian footage ini bisa dipertanggungjawabkan dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Grok. Tetapi masih belum diketahui pasti lokasi peluncuran rudal dari Iran tersebut. Grok hanya menjelaskan jika IRGC meluncurkan 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, dan juga 4 drone andalannya. Diduga kuat Republik Islam Iran sedang agresif-agresifnya untuk memukul mundur Amerika Serikat di Selat Hormuz. Seperti diketahui, Iran sendiri nggak mau ditekan oleh perintah Washington. Beberapa kali Donald Trump menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan paling penting. Ebrahim Zolfagori mengatakan Selat Hormuz masih berada di bawah kendali Iran. Dalam tweetnya, juru bicara Khatam Al-Anbiya ini menuliskan setiap kapal yang melintas wajib mematuhi Iran. Pernyataan ini juga diperkuat di mana Iran merilis peta maritim baru mereka. Dalam peta tersebut, Republik Islam Iran memasukkan pelabuhan Fujairah sebagai daerah kekuasaannya. Pelabuhan ini baru saja diserang oleh IRGC pada hari Selasa kemarin. Gak hanya pelabuhan Fujairah, IRGC juga memasukkan pelabuhan Korfakan. Sebagai informasi, 2 pelabuhan yang dimasukkan Iran ini menjadi titik kunci bagi Uni Emirat Arab. Perilisan peta maritim terbaru ini merupakan respon atas tindakan Amerika Serikat. Pejabat Iran mengklaim jika Donald Trump ingin menguasai seluruh kekuasaan di Selat Hormuz. Muhammad Bagher Kalibaf mengatakan, tindakan Trump adalah pelanggaran gencatan senjata. Kami tahu betul bahwa kelanjutan situasi saat ini tidak tertahankan bagi Amerika Serikat. Sementara kami belum memulainya, tulis Ketua Parlemen Iran ini di sosial media. Melihat Iran yang semakin agresif, Trump langsung membalaskan agresi tersebut. Presiden Amerika Serikat ini telah menghancurkan 7 kapal militer kecil Iran di Selat Hormuz. Berbeda dengan Kalibaf yang menganggap ini pelanggaran gencatan, Trump justru menyampaikan tidak. Kami telah menembak 7 kapal kecil atau seperti yang mereka sebut kapal cepat. Itu saja yang mereka miliki sekarang. Ini tindakan yang tidak melanggar gencatan, kata Trump. Balas dendam lawan propaganda yang dimainkan AS Israel. Di balik penyerangan Iran ke Uni Emirat Arab pasti ada sebab akibatnya. Pertanyaannya, apakah penyerangan ini murni diluncurkan Republik Islam Iran atau hanya akal-akalan Amerika Serikat? Kamu pasti pernah mendengar ungkapan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kata nyelekit ini sangat menggambarkan posisi Iran yang sebenarnya nggak ingin bertempur melawan Amerika. Republik Islam Iran bahkan sudah mengajukan 14 proposal damai terbaru. Negeri Persia berniat menyelesaikan konflik ini dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Tetapi niat baik Republik Islam Iran tidak selamanya bisa direspon baik pula oleh Donald Trump. Presiden berambut pirang ini malah skeptis dan menganggap proposal tersebut tidak menguntungkan. Padahal Iran sudah mengajukan proposal sesuai dengan keinginan Washington, yakni menangguhkan program nuklir. Tetapi namanya Trump pasti ada saja gebrakannya yang di luar nalar. Sang presiden malah menantang perang Iran dan menyebut akan ada sesuatu yang buruk terjadi.
Jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, ada kemungkinan itu bisa terjadi, tegas Trump, seolah membangunkan singa yang sedang tertidur. Iran juga ingin melawan propaganda Amerika. Banyak yang memberitakan jika penyerangan ini merupakan ajang balas dendam Iran. Tetapi kabar terbaru menyebutkan Republik Islam Iran telah membantah melakukan penyerangan. Kantor berita Iran yakni IRIB menuliskan penyerangan ini merupakan hasil dari petualangan Amerika. Tujuannya untuk memaksakan pembukaan jalur pelayaran Selat Hormuz yang strategis. Iran sama sekali tidak punya rencana menyerang fasilitas minyak UEA. Ini adalah ulah militer AS yang ingin menciptakan jalur bagi kapal-kapal mereka. Washington bertanggung jawab atas serangan tersebut, tulis IRIB. Ini juga sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ebrahim Zolfagori. Juru bicara Khatam Al-Anbiya ini menyebut penyerangan ini merupakan bagian dari operasi Project Freedom. Buat kamu yang tidak tahu apa itu operasi Project Freedom, kami akan menjelaskannya secara singkat. Operasi militer ini diluncurkan Donald Trump pada awal Mei kemarin. Tujuannya agar mengawal kapal-kapal tanker sipil maupun kargo yang sedang berlayar di Selat Hormuz. Trump berdalih operasi ini sangat penting untuk menghindari gangguan dari Iran. Operasi ini juga punya misi untuk membersihkan ranjau-ranjau yang disebar oleh Iran. Zolfagori bilang penyerangan ini merupakan petualangan Amerika untuk memperluas daerah kekuasaan di Selat Hormuz. Iran menegaskan kepada pemerintah Uni Emirat Arab agar tidak terprovokasi. Republik Islam Iran gak segan-segan mengambil tindakan jika Uni Emirat Arab maupun negara Arab memberikan karpet merah kepada Amerika. Republik Islam Iran tidak pernah memulai ketegangan atau agresi terhadap negara tetangga manapun, tambah petinggi Iran. Dalam pernyataannya, Iran mengirimkan pesan bahwa negara-negara Teluk jangan mau diadu domba. Kedaulatan negara merupakan harga mati tanpa adanya campur tangan asing. Republik Islam Iran mewanti-wanti kepada Uni Emirat Arab jika mengizinkan kawasan darat, udara, atau pangkalan militernya digunakan oleh rezim Zionis maupun Senkom. Meski Iran telah memperingatkan, tetapi banyak negara yang tidak percaya. Negara-negara Arab termasuk Uni Emirat Arab seolah sudah terpengaruh oleh tipu daya Paman Sam. Pemerintah Uni Emirat Arab mengatakan jika Iran telah memantik api peperangan. Serangan-serangan ini merupakan eskalasi berbahaya dan pelanggaran yang tidak dapat diterima, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negara, stabilitas, dan keselamatan wilayahnya, kata Kementerian Luar Negeri UEA. Gak cuma Uni Emirat Arab, negara-negara Teluk juga seolah sudah ikut terbakar api kemarahan. Sebut saja Arab Saudi yang seolah membela Amerika Serikat dan turut mengecam serangan Iran. Mohammed bin Salman mengutuk keras serangan rudal dan drone Iran terhadap Uni Emirat Arab. Kecaman Pangeran MBS disampaikan lewat sambungan telepon dengan Presiden UEA, Mohammed bin Zayed. Dalam percakapannya, MBS menyatakan dukungannya terhadap Uni Emirat Arab. Kerajaan menegaskan dukungannya kepada Uni Emirat Arab dalam langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah, kata MBS yang diwakili oleh Menteri Pertahanan. Gak hanya Arab Saudi, Qatar melalui Kementerian Luar Negeri juga mengutuk keras. Qatar mengutuk keras serangan Iran yang kembali terjadi dan menargetkan lokasi serta fasilitas sipil di negara sahabat UEA menggunakan rudal dan drone yang mengakibatkan 3 warga negara India terluka, tulis Kemenlu Qatar. Mesir juga memperingatkan kepada Iran serangan rudal dan drone ini bisa sangat berbahaya. Menurut Kementerian Luar Negeri Mesir, ini melanggar prinsip serta hukum piagam PBB. Mesir mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan Iran yang dilancarkan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Uni Emirat Arab. Jordania melalui Ayman Al-Safadi juga telah menelepon Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Dalam percakapannya, Al-Safadi menyampaikan dukungan dan prihatin dengan serangan ini. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Amerika Israel turun tangan memukul mundur Iran.
Dugaan kuat bahwa serangan ini tidak melibatkan Iran bisa kita lihat dari pemberitaan baru-baru ini. Menurut kabar, Israel terlibat langsung memberikan dukungan penuh kepada Uni Emirat Arab. Negeri Zionis secara terang-terangan mengirimkan Iron Dome untuk menangkis serangan Iran. Israel berdalih pengiriman Iron Dome bertujuan melindungi rakyat Uni Emirat Arab. Dengan adanya Iron Dome, serangan dari Iran bisa dicegah hingga meminimalisir kerusakan yang lebih besar. Dengan fakta seperti itu, membuat dunia kembali diselimuti dengan geopolitik yang tak menentu. Menurut bocoran dari Channel 12, Amerika Serikat dan Israel sedang bersiap untuk menyerang Iran. Mungkin berita ini ada sedikit benarnya dengan statement yang baru-baru ini dikeluarkan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini mengancam akan melenyapkan Iran dari muka bumi. Trump mengatakan Amerika Serikat masih punya persenjataan lengkap yang bisa menghancurkan Iran dalam hitungan jam. Dia juga mengejek Iran yang sudah kehabisan amunisi. Kami memiliki lebih banyak senjata dan amunisi dengan kualitas jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kami memiliki peralatan terbaik dan terlengkap di seluruh dunia. Kami dapat menggunakan semua perlengkapan itu jika diperlukan, kata Trump. Ini merupakan ancaman kedua yang dikeluarkan oleh Trump. Sebelumnya, di bulan April kemarin, Presiden Amerika Serikat ini menyebut seluruh peradaban Iran akan musnah. Hal itu baru terjadi jika Iran gagal memenuhi tuntutannya terkait Selat Hormuz. Namun, Republik Islam Iran tidak gentar dengan berbagai ancaman yang dikeluarkan Trump. Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan akan ada eskalasi lebih lanjut terjadi di Selat Hormuz. Negosiator utama Iran ini menyebut negaranya masih belum memulai pertempuran. Pernyataan ini seolah-olah memvalidasi fakta bahwa Iran tidak terlibat dalam penyerangan di Uni Emirat Arab. Kami mengetahui betul bahwa kelanjutan status quo tidak dapat ditoleransi oleh Amerika. Sementara kami bahkan belum memulai, kata Ghalibaf. Iran memperingatkan kepada Amerika Serikat untuk segera berhenti memprovokasi negara Arab. Bukan gak mungkin perang ini bisa menyebar hingga seluruh kawasan Timur Tengah. Dampaknya perekonomian global akan kembali terguncang. Ghalibaf juga gak segan-segan menyebut Amerika Israel sebagai pelaku kejahatan yang harus segera dihentikan. Kamu kepleset terus kalau pakai sendal saat hujan. Ganti ke sendal anti-slip dari Muzi. Kamu bisa dapatkan mulai dari 24 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pecahnya perang Iran melawan Uni Emirat Arab. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah pertempuran hebat akan menyebar dan kawasan Timur Tengah akan kembali membara akibat provokasi dari Amerika Serikat? Bagaimana sikap Donald Trump selanjutnya? Akankah pertempuran hebat bakal segera terjadi dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.